masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultu, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum wiridan menikul tu la haula wala quwata illa billah. Atau aktarifu, saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ngeleng-ngeleng. Termasuk yang meyakini demikian itu Sohibul Hikam yang ngaraskan. Terus ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, sholai tulillah, atau saya zakat sedekah itu nama billah. Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, sholai itu, ya, tasod. Ya Allah saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan enggak usah dimulai gitu langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulane sampean ra usah anut kitab-kitab sing nerangno subhanallah usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku itu buatan kelas. Sing aran niku wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kula baleni malih. Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya salat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah, tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, engkau menjadikan saya sholat, engkau menjadikan saya berzakat, engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena engkau, karena kekuatan engkau, karena hidayat engkau. Dan kemudian menurut aturan engkau ya memang dari engkau yang milih engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan nama tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit tak juta. Dari awal saya menganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayat Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saya sedekah. Itu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas, mesti ikhlas sih. Ngerarok popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini orang yang punya mental begitu tentu sudah di kanzil min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzil min kunuzil arsy. Dia cara berpikir sudah berpikir ala aras, tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyen la ilaha illallah tadi la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balen ngalih kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada, kayak saya sampeyan sekarang ada. Itu saya ingin wujud. Dijotosi wong ya loro, tiba ya loro, ora duwe sumpah. Sawangane rugen barang wujud. Dipisoi wong ya loro ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa di tsunami, digempakan, pokoknya bisa ditiadakan.
Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering, matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam, bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Dan sesuatu yang tanpa eksistensi tentu nggak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kemana dunia presiden dunia mati kabel, dunia tetap pakai. Musa dunia mati kabel, dunia tetap pakai. Langit bumi hancur, dunia tetap pakai. Mau mengeran gak gawe gantinya. Karena Allah yang hilang dan itu perkara tenan. Mana kalau no apa mati, cara mati tetap senang. Kalau buatin khawatir sudah khotimah berat. Kalau cara apa mati, es khawatir. Kita agar pangeran ini jadi dengan buatin apa no. Mumpun agar buatin ganti pangeran betul no. Paling banter kalau zaman tenggunya sing Rahman gitu jenengan. Mungkin akhirat sifat Rahman ya tetap baik. Tapi pikir jenengan orang arah sing iso ganti sifat Rahman jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu, makanya mangkola la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud meloro ya Allah baik kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah Allah dadi pangeran. Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ra penting kok mbok tangisi. Paham? Wujud ora penting kok mbok. Tidak ada di hadis, wong sing ape mati muni nasib-nasib di swarga. Mangka ana akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo ngape mati jadi nyebut liyane ora trimo, paham? Dan sementara kita diajarkan ape mati dari kondomo ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ono hadis. Sing ono ya mangka ana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. La ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Itu gale gamane nek kowe diskusi awak dhewe gak pangeran kok sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe tunggal mun kula goreng itu segede dengan tempe bakat ning ngarep. Kena bakat nasib ning ngarepe pangeran itu padha karo bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana, makom rusak, di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana itu terus no? Allah. Paling ana sesuatu Gusti ampun sampai mesti Allah ono nek. Awake ono meneh dene kadun. Nafsi. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Dan itu harus dilatih sekarang, ngomong di rumah mati sampai latih. Dilatih di mana membunuh kadun nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah, bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab, jadi imkanul adam, bisa dimusnahkan. Lah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki, saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya rapau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibul wujud. Dan ini rumah tenan. Lah nak ngoten ketika sampai beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah, itu kurang baik. Karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholat itu lillah, tapi sholat itu billah. Bukan tasaddaqtu lillah, tapi tasaddaqtu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hadis. Kan kula belani malih niku cara ilmu hadis. Nah cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah karena Allah Taala. Kula sedekah karena senajan to diguyu-guyu pangeran tapi niku dibener cara syariat. Mana cara hikam nak ngenyak ngeten.
Pakai fatat tubul ajromi man dua muftihi ilaika. Akalmu ning. Jadi kemana ngaten? Sale rugen kere. Kan kowe kere, dia Gus kula kere. Kita tak 2 juta. Dagang mau. Nak berarti pek kowe. Mula baleni. Kan kowe kere, dia kere karuan kere ke salah satu kata kono. Kowe tak 2 juta ning dagang. Mau nak berarti pek kowe. Terus laporan Mbak Gus kula dagang modal 2 juta, saiki badi dadi 5 juta. Ya apa sing pek kowe? Yo opain Gus, wong kula untuk prestasi nggih opah. Lha duwe iku kok aku. Kareng kok berarti tak kon kepek kowe. Lho saiki kene untuk aku kon opae. Lah pangeran limo kowe ini iso salat mergo hidayate Allah. Iso zakat yo hidayate Allah. Sing mbok zakat yo dunyane. Lho kan iku panggil prestasi Gusti kaya swarga wong kula wis prestasi. Kok pangeran mesti tersinggung kok arep kuwi. Yo kan ternyata yo malah boten. Kayak batat nuzul ajra mimman wa mudi ilaika. Bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang mengasihi dia kamu dari zat yang mengasihi? Lah ya betul misalnya itu sing ngekeki sapa? Allah. Iso apa? Sing ngekeki donya. Bareng di prestasi Allah saiki mbok tuntut. Ya iku kon lebokno makhluk kowe kon ning swarga. Nah, kejanggalan syariat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek esuk makom hakikat karena ora gelem medun meneh ning makom syariat. Mergo ngerti klirune syariat. Paham, tapi itu sholat begitu. Orang urusan sholat gitu. Tetap sholat tapi orang-orang ini sholat itu tapi mudah pangkat. Kalau sholat bisa. Paham ya? Orang tetap sholat ya maksudnya, nak gue zakat ya tetap zakat. Lho iki tenan, lho makom hakikat itu macam enak tenan. Orang ngarah gelem medun, wong sing nikmati ilmu hakikat ora ngarah gelem medun. Mergo padha karo wis ning swarga. Mulane tanjun ning gunuzil. Lah terus kula dadi kiai ra tau lara ati. Sering kok kula konsultasi lho. Gus jenengan dadi kiai kok ayem. Padahal tiyang kamu sing sing gedhe. Nek tak takoki nek. Iya ya, sing gedhe aku ra cocok ya ono iki. Lah jenengan tak susah tangkemmu. Aku ngaji ku khatam rokok kowe dadak. Aku dadi kiai krana perintah Allah, krana hidayah Allah, dadi urusan ku ambek Allah ora ambek manusa. Lah aku iki urusan ambek manusa digedhi wong susah, urusan ambek manusa apa ono kiai ambek manusa sampeyan swarga neraka ya menu. Wong nak ngono ya pancen enak. Lah pancen kudu enak cangkemmu. Ya bener tak omong ya, pancen kudu enak. Cara aku mulai cilik diajari aku abdu ora abdun nas. Ciri utama mukmin ngaku abdu ora abdun. Malah nek Nabi dadi nabi ku nyaman, bae disiksa seso. Ning wong kafir nyaman, kok mulai dhisik nabi muni ini abdu. Jadi wong sing muka sapa tenan ketika roh cerita Quran, Nabi Isa, Nabi Yahya muni ini abdu atani alkitab bener-bener abdu tenan. Ora susah dituduh wong macam-macam. Padahal Nabi Isa dituduh anak jadah. Anak sih. Tapi ketika dia sudah yakin ini abdu apa ini hambanya Allah, saya tahu betul bahwa saya ada anak zina, saya peduli beromongan uang ini tapi melihat Allah nggak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu abdu subhanalladzi asra bi bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah. Artinya Muhammad nggak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh hazun nasib. Itu benar-benar kan di Nabi abdihi kaulane. Karena gue didikte watang lesunis kewanglan gelontangan masa. Didikte radio ini keayaban untuk dindi. Gua bang dikte sampean ku napa? Mergo opo ae mbok pangeranno. Lha iku disebut ning Quran ara'a tamanit tasoda ilahadu. Orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat udah ada rapopo, paham? Jadi mulai syariat itu dinikmati ngomong sing kok sampean-sampean iki, paham gitu. Jadi akeh salah. Syariat itu akeh nopo? Salah. Kempro, lek aturan jane gak sering kempro. Ya ora kompromi ya. Oh, Gusti kula pun salat, kula pun donga sekarang digawe rezeki. Lha iku iso donga kertane Allah. Iso salat kertane Allah. Sing kaya dia ora kok tuntut itu kelainan apa boten iki tak kok. Lho kelainan apa buku tenan kok ya. Normal teman. Betul, kok wani.
Mulai dari hikam, kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdi ilaika. Bagaimana Anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu? Wah, iso zakat, mergo diparingi sehat, iso mergawe, diparingi dunya pangeran, diparingi hidayah sehingga orang medhit gelem zakat. Iku rak kabeh kersane Allah. Karena Allah ngersano mboten. Gusti berhubung kula mun zakat sakniki kasih bonus. Iki kere ra modal, bareng dimodal malah ngelama. Lah mulane hakikat wong nak ape mati kon muni Allah tok. Ora usah terus malah keliru. Ada buat terus kok di luar malah keliru. Buat terus kok neraka ya malah. Mulane nek hadis ning akhirul kalam itu cuma Allah tok. Mboten enten luwes kon iki. Lah niku sirine ngoten. Maksudnya kula nerangno sirine. Benar-benar ora jangkau kok Allah tok dan kok ora bakas nasibku. Keberatan. Awake ra dibakat itu keberatan. Lah, iya, karpe juga lalu wujudnya merah, penting kau coba. Gak terima, dan nanti bakat ini apa? Jadi tentang otak hadis sih, malah nih hadis-hadis yang berbusu warga, ini uang sing akhirul kalami Allah. Jodoh kono tok lho ya, ora liyane lho, nggih. Ora kok diterusno. Samar wani kira-kira mati ora terbit swarga wani kan. Kawani, awak syariat kawani. Dia ada nyali. Mergo pikirane Allah saja maksudnya. Aku ini bisa kok dia kan nang pemikiran. Kade nyali, aku yakin rai-rai sampean tadi nyali. Ketorong kok lan ajeng ngaji kula dino talate dhewe wani. Lah iku ya baru kayak guru nek. Tapi nek dilatih mursyid itu gak kuat. Mula yo ning Bojonegoro ana mursyid itu mun puluhan tahun dadi mursyid mun sepuh. Nembe wingi Bapak. Iku ngakoni. Gus kula dadi mursyid lawas tapi nyaman bae wae dikasih jenengan. Berarti kula mursyid ae. Lalu tulen-tulen bukan kerana sombong, kalau yakin ilmu tentang kula ilmu guyonan, Allah maringi aku ngalim, jadi maringi aku mulang. Jadi kula itu tentang ilmu guyonan, salah ikun, berarti hakikat di Allah. Jadi guyonan kula itu guyonan suruh firman tam. Maka dari kata Allah wal hakku, wa nama itu namin dunia wal tadi. Jadi sing Allah itu hak, apeliannya Allah hakikatnya mau. Batil lu semu pas wujud bisa ditiadakan, pasti ada bisa diwujudkan. Jadi profan, semuanya serba tidak jelas. Barang yang jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa. Tentu yang paling jelas adalah Allah. Mulai nabi mati, maka akhirul kalami Allah. Tapi itu tadi, saya yakin, wong syariat gak dinyali, pun dengan itu. Untuk balik nekane wong sekarang, kalau nunggu elek kiai, kalau sekarang bidang pulau. Untuk harus aku, itu agak menjawab. Oke, waktu-waktu keluar, waktu-waktu nantinya tak kira Gunawan. Dia nyampe mati kancane, Gunawan dia sampai mati yo. Itu salam gagal bapak. Murah ada kalimat neraka. Kancane bisa. Tenaga sakit. Apa mati dia berkacau. Dia mau dengar bumi kancane kok pengen neraka. Murahnya udah iwan neraka. Pergak berawat dipaksa, berdarah sekarang mesti diri kita salah. Sebenarnya Gunawan murahnya enggak lewat. Artinya aku temu bapak punya rokok. Lalu ini cerita ngaji, tapi ilmu hakikat itu gue ngaji mawon. Kalau nyuwun sokoken gitu, sholat gitu. Tetap boso, kabeh boso gitu tetap nama. Boso, wayah foto tetap boso, nak iso foto gitu. Mungkin saya mau melarat tak foto malah susah. Kalau ditonton melarat lagi tak kerompulan, itu apa foto susah, tapi foto malah susah. Anak juga salim, bucu juga salim, gue rampok foto tak kena apa.
misalnya kalau terus kiai kira semua nang disuani betul-betul. Nggak ngelu melarat. Kalau aku mau kiai sing paling rasa seneng dihormati. Repot, nama? Mana susah dihormati wong susah. Mari hijab. Kalau nu ada murid wis, wong murid ora penting kok. Dadak barang-barang dadi napa? Lah ngerti pengajian mboten ate kurun. Lah ngerti tonton-tonton ngundang ya ada. Padahal nggih dipaksa, kadang biasa wukul terus nasihat-nasihati lan pernah mandi tak omongi ora kula ya ra salam. Oleh sampean seneng aku wis ibadah wis nasihatku iku wis gampang. Engko senengane kok repot. Bang kula sareni malih. Ben sampean roh sirine. Kenapa la haula wala quwata illa billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanjeng min kunuzil jannah. Disebut ghirasul jannah, tanaman suar. Itu sirinya ngoten, memang ada peluluan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya arti. Tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika bi anna huwal hak, yang hak nyata wujud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ora usah mbok warai bakas warga neraka. Kowe ora penting. Sehingga sing ana hadis mangqala la ilaha illallah taqala al-jannah. Ora ana hadis man daa sapa sing donga kepengin mlebu swarga taqala. Malah kira-kira ana hadis sapa sing donga-donga njaluk mlebu swarga, mongko pangeran ngongkon mlebu swarga dhewe malah kira-kira. Kira-kira malah ngono. Kira-kira padha-padha ana hadis malah ngono. Kok arep-arep dhewe kok ngel-ngelo pengen. Ini pentingnya, makanya ketika ulama-ulama, kenapa semua wali songo sampai semua wali, tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mergo sing kuat sare. Misalnya sing kuat syariat, wong Islam kudu sugih. Masuk ke iso ngamal. Nang ngamal wong Islam dadi gagah. Ngalahno wong kafir. Berarti wong kafir donya nek atine ati syariat sing kuat wae kan ora iso menang. Mergo gampang. Wong Islam kudu sugih. Nek wis sugih gelem zakat. Wong sing mentale kepengin sugih iku mesti duwe sak miliar jangan ngrasa ora sugih. Ora ana wong seneng sugih sing anggap duwe sak miliar wis sugih. Jadi akhirnya 4 miliar rong pati lomo dene mergo nyong korong sugih nek ngrasa sugih nek wis rong miliar. Barang 4 miliar yo ngrasa sugih kepengin sugih ora telung. Artinya nek atine urung ati dididik, tetep dene ngene iku. Pokoke dididik mubalek malah ruwet. Nek kula niku bolak-balik. Santri kula niku atas dadi balik jan ngajine mbek kula. Niku nate diundang ke kawasan kula, bae kula ora tau teko lae tetep wabil khusus Gus niku guru kula tapi kula yakin boten dugi. Nah, dene ngomong nang podium, kula yakin boten dugi mergi jambake sering ngomong mbek kula pengajian ngaten niku boten dugi. Dene ngomong jujur. Tapi niku seputi mawon guru kula. Bareng sowan kula tak iso. Maksudnya seputi mawon biasa, mau tak terang Mas. Pengajian ku apik Mas. Jadi pas ngaji, mau sholawat, nasihat di uang wae. Nah, kok mau separuh, sedurungnya itu dor-dor itu ditarik no duit 5.000, 10.000. Nah, itu sudah disama no kue itu. Lah, anak proses saya ngomongnya, kue kira-kira darahnya apa ya? Soalnya yang nyumbang 5.000 jatah belanja anaknya, yang 10.000 jatah susu anak. Yang rondo-rondo itu jatah belanja susu lombok. Kue wani yakin pengajian apa itu tentang. Apa itu tanah sing undang wong suga, blegedut malah apik. Kesane kiai ini sombong nek undang wong suga teko melarat-rat teko, tapi malah apik. Wong suga nyangoni kiai 1 juta dhewe parkir. Wong melarat nyangoni 50.000 dhewe darah susu bayi. Tapi kan resiko ngenawa ilmu ngene kan resiko. Jangan digede ngomong. Tak jane pengajian mesti sunat nek undang wong suga pribadi. Mereka nyangoni 1 juta, mungkin parkir. Misalnya mungkin duit altab berder. Duit altab, duit berder, duit triliunan. Nyangoni 2 juta. Duit parkir. Ini kira-kira wali menegaknya menjuruan. Wong melarat, sewenang kiai, dia mana kita nyangoni bisa ketemu. Dia pitik lurus, tak 11, tak 3, nyangoni itu.
Ngeri nama Ustaz. Lho, ini bukan guyon ini tenang lho. Lah nek ngono sunat ning ndi? Dia tekoni juga apa ora? Kira-kira. Menenge. Itu wani nanggal ku pasti datang. Ya, manjen tak apa itu manjen jenengan sing alim tenan iso apa-apa pikir. Lah kan aku ora tak bulet ae. Bukan kula mau ngeling, bahwa sesuatu yang baik tentu kalau bisa dari proses yang baik. Kalau dari proses yang kurang baik, paling enggak kita ngakui lah, ini api itu separuh, paham ya? Di separuh ini diistil. Mulai dari Robi Adewe, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kue nak istighfar, wajib kita istighfar. Tapi badan kita istighfar, yang kali rukin. Astagfirullahaladzim, Gusti, kula sepuro dosa kula kata, tentunya kula maksiat kula kata. Dari ini pengira. Maksudnya mulai tak sepuro, terus kepen mlebu swarga. Wong kowe musing itu, mestine nek kowe adil tenan, Gusti dosa kula sepuro, mergo kula nate salah. Nek ampun kula mau njenengan sepuro nol Gusti, kula pun nate boten gadah dosa. Nah ngono iki apik, mergo sangka salah sing wujud. Misale kita bodoni wong, tahu selingkuh kan salah wis wujud. Mestine jaluke kan netral dadi nol to, kon ngapus to. Tapi karena istighfar mesti nakal. Maksudnya di sepuro tuh swarga ngono, paham? Mulane dari biasa ya wastighfaruna yahtaju ilal. Mergo wong tukang jalan sepuro pengiran rata-rata kriminal, mesti pikirane mesti ngoten. Kowe utang memakai, nyaur rapati iso jadi bodoni kan dosa. Paham ya? Tapi karepe Gusti kalau paling rezeki jembar, maksudnya ya iso nyaur, terus dia juga. Orang terima mesti iso nyaur terus kenapa? Paham ya? Nak ngono sawangane tawadu istighfar tapi penuh keangkuhan, sebetulnya penuh apa? Banyak orang sing istighfar nangis-nangis itu. Pikirannya kan wedi dosane dihisab. Tapi mesti ra trimo, cara dinolak tok mesti napa? Karena ikut. Bagaimana mungkin orang yang prestasinya gremotan dosa kemudian modal istighfar kadang-kadang wae kok langsung ke swarga iku? Yaitu keangkuhan. Napa? Amalane dawuh Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat kita juk sepuro pangeran iki butuh sepuro meneh. Iki butuh istighfar. Mulane jumlahe kon nambahi. Misale 100 sing njaluk dosane di sepuro, 100 meneh nyepurano istighfare. 100 meneh nyepurano mergo kadunap sine 100 meneh walhasil dadine pirang-pirang. Mulane dari ulama, kenapa kok istighfar ping 1000 wong kanjeng Nabi ping 100. Nah kanjeng Nabi ping 100 ora duwe salah, berarti sing disalah kan titik 200. Lah salah pirang-pirang tolong. Ya kira-kira nang biasa 1000 lah terjadi 1000 gara-gara niku. Wong Nabi ne 100, logikane nek Nabi ra salah wae napa? 100 sing salah ya saiki 200, salah bolak-balik. Ini semua boleh kena saya, boleh kena itu kenapa? Lalu tentang, sebenarnya cara biasa yang ngendikan wastighfaruna yahtaju. Karena istighfar itu tetap ada keangkuhan. Dia ada apa? Misalnya gue salah mbek majikan, bobodoni urusan apa dipecat. Mesti gue 10 ora sekedar melupakan salah itu, tapi terus diterima lagi kok untuk gaji. Jadi mesti ada unsur angkuhe. Minta maaf itu mesti ada unsur lebihnya. Kowe salah be majikan, apa dipecat. Jadi 10 itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan enggak. Terus enggak dipecat, terus dapat gaji lagi. Wong bar salah kok bakatane wis kepengin dapat gaji. Padha wong dosa mek pangeran kan astagfirullah manane salah dimaafkan. Terus masa apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoknya butuh istighfar. Nah, sampean di cara kula gitu dengan kita pun Pak. Mumpun kula itu. Mergo Kanjeng Nabi niku 100. Pinten? Saya urus delok. Ya suwi ya. Cara wong kira nek mati pangeran ya wis suwi. Ya repot. Nerangno wong rong nek mati pangeran ya repot. Paham, jadi repot. Paham, jadi kalau terangkan, nak sampai raiso istighfar sing 1000, raiso ngamal sing akeh. Minimal secara tauhid kita sudah la haula wala quwata illa billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji.
itu semua milik Allah dan atas nama